Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan metode numerik. Jadi pada sesi hari ini kita akan membahas mengenai ekstrapolasi Richardson. Nah, untuk ekstrapolasi Richardson, jadi pada video sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai beberapa diferensiasi numerik ya yang terdiri dari orde pertama, orde turunan untuk orde kedua dan seterusnya ya. Nah, motivasi dari metode ekstrapolasi Richardson ini salah satunya adalah biasanya digunakan untuk menghasilkan hasil akurasi yang lebih tinggi saat menggunakan suatu rumusan hampiran dari turunan dengan orde rendah. Jadi kalau kita lihat pada video sebelumnya, sebenarnya beberapa rumusan hampiran turunan itu salah satunya yang menggunakan orde yang lebih tinggi itu diperoleh dari rumus hampiran turunan dengan orde yang lebih rendah. Nah, si Louis Fry Richardson ya, dia pada awal abad ke-20 itu mencoba mengenalkan suatu metode yang disebut dengan ekstrapolasi Richardson. Nah, di mana metode ekstrapolasi ini biasanya diterapkan jika diketahui bahwa suatu teknik aproksimasi memiliki suatu bentuk error dengan bentuk yang dapat diprediksi. Dan ini biasanya juga bergantung pada suatu parameter yang kita sebut dengan step size, yaitu yang disimbolkan dengan huruf H. Nah, pada slide ini juga kita akan membahas kapan dan bagaimana ekstrapolasi itu bisa diterapkan. Jadi untuk menerapkan ekstrapolasi Richardson, order dari rumusan aproksimasi itu harus diketahui. Nah, di sini sebenarnya andaikan untuk setiap bilangan H tidak lebih besar dari 0, kita punya suatu formula N1H yang mengaproksimasikan suatu konstanta yang tidak diketahui yaitu M misalnya, dengan aproksimasinya akan memiliki bentuk M kurang N1H sama dengan K1H ditambah K2H kuadrat ditambah K3H pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di mana nilai K1, K2, dan K3 ini merupakan suatu nilai konstanta yang tidak diketahui. Tujuannya apa? Tujuan dari kita mengekstrapolasi ini adalah untuk mengetahui, menemukan cara mudah untuk menggabungkan perkiraan true question error yaitu OH ya. Jadi OH ini adalah nilai error, pemotongan dari error sebesar OH yang tidak begitu akurat dengan cara yang tepat untuk menghasilkan rumus dengan kesalahan pemotongan orde tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita kombinasikan formula N1H ya untuk menghasilkan formula aproksimasi OH kuadrat yaitu N2H untuk M dengan M kurang N2H sama dengan K2, H2 tambah K3, H3 pangkat 3 dan seterusnya, di mana K2, K3 ini adalah konstanta yang tidak diketahui, maka kita punya misalkan di sini ketika H-nya bernilai 0,1 ya, maka nilai M kurang N2 0,1 itu akan menghampiri sekitar nilai 0,01 dari K2 dan M kurang N2 dari 0,01 ya, atau yang H kuadratnya. Nilai H kuadrat yaitu H dari H-nya 0,1, berarti kalau dikuadratkan di sini H-nya bernilai 0,1, maka kita punya di sini H-nya adalah 0,1, maka di sini H kuadratnya akan bernilai 0,01, sehingga nilai M kurang N2 0H kuadrat itu akan bernilai menghampiri sekitar nilai 0,0001 K2 dan begitu seterusnya. Nah, sehingga apa yang bisa kita lihat bahwa kalau M dikurang N1H ya, kalau M kurang N1H dia akan bergerak menjadi K1H tambah K2H kuadrat tambah K3H pangkat 3 dan seterusnya.
Dan ketika M kurang N2H, maka akan menjadi K2H kuadrat tambah K3H pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ketika mengenerate suatu rumusan dari ekstrapolasi, maka kita punya untuk melihat secara spesifik bagaimana kita mendapatkan rumus ekstrapolasi, kita pertimbangkan rumusan OH untuk mendekati nilai M, di mana M-nya ini akan bernilai N1H ditambah K1H tambah K2H kuadrat ditambah K3H pangkat 3. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat bahwa semua nilai H ini haruslah positif. Sehingga kita bisa menggantikan, kalau kita gantikan nilai H-nya ini dengan setengah nilainya, jadi H/2, ya. Jadi rumusan ini di atas akan menjadi seperti ini, yaitu N1H, ini akan menjadi N1H/2, ya, sampai seterusnya. Nah, dengan mendefinisikan nilai N2H, yaitu adalah N1H/2 ditambah N1H/2 kurang N1H, berdasarkan dari penjabaran yang bisa dilihat dari buku Burden, itu bisa kita lihat bahwa aproksimasi dari Big OH kuadrat untuk si M ini adalah M sama dengan N2H kurang K2/2H kuadrat kurang 3K3/4H pangkat 3 dan seterusnya. Nah, nanti juga bisa kita lihat bagaimana penjabaran formula yang ada di buku Burden, ya. Nah, dari penjelasan di buku Burden ini pada halaman 186 kita bisa lihat bahwa ketika nilai M-nya sama dengan N1H ditambah K1H tambah K2H kuadrat tambah K3H pangkat 3. Kemudian kalau kita punya nilai aproksimasi untuk Big OH-nya yaitu M sama dengan N1H/2, ya, dimana tadi kita coba menggantikan nilai H-nya itu dengan setengahnya, ya, jadi N1H/2 ditambah K1H/2 sampai seterusnya. Nah, kalau kita kurangi persamaan yang 4.10, ya, 4.10 ini, kemudian kita kurangi dari persamaan 4.11, ya, dengan menghilangkan nilai K1-nya, maka kita punya nilai M-nya akan seperti ini. Jadi kita punya N1H/2 tambah N1H/2 kurang N1H tambah K2H/2 kurang H kuadrat ditambah K3H pangkat 3/4 kurang H pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian kita definisikan nilai N2H sama dengan N1H/2, ya, tambah N1H/2 dikurang N1H, ya, maka kita punya dari persamaan 4.12. Jadi kita punya aproksimasi untuk Big OH kuadratnya pada M itu adalah si M sama dengan N kuadrat N2H kurang K kuadrat K2/2H kuadrat kurang 3K3/4 H pangkat 3. Nah, jadi sebenarnya dari yang tadi kita punyai, ya, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah formula. Yang ini adalah formula untuk mendapatkan nilai aproksimasi Big OH kuadrat pada M, ya, dengan M-nya itu adalah N2H kurang K2/2H kuadrat kurang 3K3H pangkat 3. Nah, kita ambil contoh. Misalkan di sini kita contohkan adalah kalau kita punya fx yang sama dengan ln x, ya. Kemudian ini kita ambil contoh dari contoh sebelumnya, ya. Kita gunakan metode forward difference dengan H yang pertama 0,1 dan H-nya ada 0,05. Jadi ada dua nilai H untuk menentukan aproksimasi dari turunan 1,8 pada fx sama dengan ln x. Nah, kita asumsikan bahwa formula tersebut mempunyai tractation error-nya itu OH, ya, kesalahan potongan errornya di Big OH.
dan gunakan ekstrapolasi pada nilai tersebut untuk melihat jenis hasil aproksimasinya yang lebih baik. Nah, kalau kita gambarkan dengan pendekatan forward difference ya, berarti kan f aksen x0 itu menghampiri nilai fx0 ditambah h kurang fx0 per h ya. Jadi ketika ini adalah x0 ya, jadi x0 plus h, maka slope f aksen x0-nya itu nilainya sekian ya. Ketika hanya 0,1 maka f aksen dari 1,8 itu kalau kita masukkan ke rumusan ini ya, tadi kan berarti x0 berarti sekitar 1,8 tambah h-nya adalah misalkan 0,1 ya, berarti kita punya f-nya itu ketika di 1,9 ya untuk fx0. Jadi ketika f 1,9. Jadi kalau kita hitung dengan rumusan ini dan fx-nya adalah ln x ya. Nah, ketika kita masukkan di sini kita dapat kalau hanya 0,1 f aksen di x-nya 1,8 ya. Jadi kan di sini x-nya 1,8 itu menghampiri sekitar nilai 0,54. Kalau H 0,05, kita punya F aksen 1,8-nya menghampiri 0,54795 ya. Ini mengimplikasikan bahwa apa? Ketika N1 0,1 itu kita dapat 0,5406722. Ketika N1-nya 0,05 ya, berarti ini ketika H-nya 0,1, ini ketika H-nya 0,05, kita dapat N1-nya 0,5479795. Nah, dari ekstrapolasi tadi ya, kita bisa memberikan aproksimasi baru di mana nilai N2-nya ya. Jadi kita pakai rumusan ini ya. N2-nya itu kita peroleh dari N1 ya, jadi kalau kita ambil dari sini N1H/2, jadi kan kita dapat N2H itu adalah N1H/2 dikali N1H/2 kurang N1H. N1H/2 kurang N1H ya. Oke. Nah, di sini maka kita dapat H-nya itu kalau 0,01 ya, maka kita punya N1H/2-nya berarti 0,01 dibagi 2 dapatnya 0,05 ditambah N1H/2, H-nya itu dari 0,1 dibagi 2 0,05 dikurangi N1H yaitu 0,1 ya. Jadi kita substitusi dapatlah aproksimasinya sekitar 0,555287. Nah, di sini berarti kita punya keakuratan masing-masing dalam nilainya itu adalah sekitar 1,5 pangkat 10 min 2 ya, 1,5 kali 10 pangkat min 2 dan 7,7 kali 10 pangkat min 3. Nah, sehingga karena nilai F aksen itu adalah 1,8 ya, jadi 1 dibagi 1,8 itu sekitar 0,5, maka nilai aproksimasinya akan akurat pada nilai 2,7 kali 10 pangkat min 4. Nah, itu kira-kira untuk kalau mendekati pakai pendekatan ekstrapolasi. Ya. Nah, tadi kan kalau di sini 0,54, ini sekitar 0,55287 ya. Oke. Nah, ini kalau kita punya fx-nya kan ln x. Jadi kalau fx-nya ln x berarti turunannya adalah 1/x ya. Jadi kenapa ini tadi jadi 1 bagi 1,8 sekitar 0,5 ya, dapat 0,5. Jadi kalau ininya 0,5 nilai realnya ya, nilai nilai sebenarnya. Nah, diaproksimasikan sekitar 0,55287, berarti errornya sekitar 2,7 kali 10 pangkat min 4 ya. Oke. Nah, sekarang kapan ekstrapolasi itu dapat diterapkan?
ekstrapolasi dapat diterapkan setiap kali kesalahan pemotongan untuk rumus memiliki bentuknya seperti ini. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat nilai KJ-nya ini sama nilai alfanya ini, yaitu J-nya bergerak dari 1 sampai M kurang 1 itu memenuhi kondisi alfa 1 lebih kecil dari alfa 2, lebih kecil dari alfa 3, sampai lebih kecil dari alfa M. Nah, banyak rumus yang digunakan untuk ekstrapolasi ini biasanya mempunyai bentuk yang berdasarkan dari pangkat H ya. Jadi sekarang gimana pengaruh dari pangkat H-nya itu untuk melakukan ekstrapolasi yang lebih efektif. Nah, tadi kita punya M-nya itu adalah N1H ditambah K1H kuadrat ditambah K2H pangkat 4 tambah K3H pangkat 6 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita punya ekstrapolasi yang lebih efektif untuk nilai pangkat H, ini biasanya muncul karena beberapa proses rata-rata yang menghasilkan nilai error, ada big OH kuadrat, ada big OH pangkat 4, ada big OH pangkat 6 ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir secara esensialnya itu tidak terlalu berpengaruh dalam komputasi ya, kalau misalkan errornya itu untuk OH kuadrat atau OH pangkat 3. Nah, sehingga ketika kita ingin membangun suatu big O mengaproksimasi big OH pangkat J ya. Jadi dari tabel 4.6 ini yang diambil dari buku Burden, ini bisa kita lihat bahwa ketika big OH kuadrat itu dia akan memenuhi kondisi N1H dan N1H per 2 ya. Kemudian ini big OH 4, big OH 6, dan big OH 8. Jadi makin lama seperti kayak diagonal gitu ya, kolomnya diagonal. Nah, tabel di atas ini menunjukkan bahwa aproksimasi itu di-generate ketika M-nya bernilai sekian ya, dengan mengasumsikan secara konservatif bahwa sebenarnya akurat setidaknya dalam kesepakatan 2 dari hasil terbawah diagonal. Nah, dalam hal ini berlaku di harga mutlak N3H kurang N4H ya, di mana nilai dari setiap NJH ini itu akan dipengaruhi oleh rumusan ini ya. Jadi ketika saya punya di sini 2, misalnya J-nya 2 bergerak dari 2, maka di sini akan mempengaruhi N1H per 2 ditambah N1H per 2 ya. Sini juga dikurangi N1H per 2, di sini jadinya 4 pangkat 0 ya, jadi 1 kurang 1 jadinya 0. Jadi dia hanya terdefinisi di sini. Oke. Nah, ini yang dikatakan dengan model dari bentuk NJH ya. Ini dari bentuk NJH itu bisa diformulasikan sebagai berikut. Nah, sehingga kita dapatkan beberapa bahaya dari run-off error, bahwa setiap kolom di luar kolom pertama dalam tabel ekstrapolasi ini diperoleh dengan proses rata-rata sederhana ya, sehingga teknik tersebut biasanya menghasilkan pendekatan order tinggi dengan biaya komputasi yang minimal. Tapi kalau misalkan nilai K-nya meningkat, kesalahan dalam pembuatan untuk nilai N1H per 2 pangkat K itu umumnya akan meningkat karena ketidakstabilan dari suatu bentuk diferensiasi numerik. Nah, ini biasanya menggunakan step size-nya ya, itu sebanyak H per 2 pangkat K. Nah, dengan rumusan tingkat tinggi ini juga biasanya bergantung secara meningkat untuk nilai-nilai entry kolom yang di sebelah kiri, sehingga disarankan biasanya kita melakukan perbandingan entry diagonal terakhir untuk memastikan suatu keakuratannya. Nah, di sini diambil berdasarkan dari daftar pustaka buku Burden, numerical analysis, edisi ke-9 tahun 2011. Baiklah, sekian untuk penjelasan dari video materi tentang ekstrapolasi Richardson. Selanjutnya nanti kita bisa akan membahas berbagai macam latihan dan juga berdiskusi melalui forum emas. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.